Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi limit dan aturan rantai yang merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, di sini metodologi ya ataupun strategi teknik pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan ceramah atau ekspositori, latihan soalan, problem solving. Nah, penilaiannya melalui kehadiran mahasiswa via Zoom, keaktifan mahasiswa dalam bertanya jawab di grup WA, ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal latihan beserta permasalahan yang disajikan. Kemudian etika dan norma yang diharapkan di kelas, yaitu kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, dan terkait dengan kebijakan untuk absensi, sekitar 75% mahasiswa harus hadir. Jika kurang dari 75%, maka akan diberikan suatu peringatan untuk tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Prabahas dari materi ini adalah merupakan materi turunan. Jadi, salah satu konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya, maka kita harus lebih memahami terlebih dahulu ya yang namanya turunan. Dalam ilmu teknik maupun sains, turunan dipakai untuk memahami kecepatan, percepatan, pertumbuhan, kemiringan grafik hingga mencari kondisi maksimum atau minimum dari suatu sistem. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dituju adalah untuk menghitung turunan, menerapkan aturan rantai dan implisit, serta menentukan nilai maksimum ataupun nilai. Adapun tujuan nilai dasar Universitas Pembangunan Pancabudi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat berupa sholat, zikir, dan lain-lain. Dua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mudah mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik dan suka mencela. Dan yang terakhir adalah patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Jadi ketujuan nilai NDY ini diharapkan dapat diterapkan dalam diri pribadi mahasiswa, sehingga kita bisa memunculkan diri sebagai personal atau pribadi yang baik dan bisa diterima oleh lingkungan di sekitar kita. Nah, daftar pustakanya saya ambil dari referensi Demursita, yaitu Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Rekayasa Sains tahun 2006, kemudian H. Robertus, Buku Ajar Kalkulus 1, Proyek SP4 Matematika Universitas Diponegoro Semarang 2005, D. Warsoma dan Wono Setiabudi, Dikter Kalkulus 1, FMIPA Institut Teknologi Bandung tahun 2007. Adapun definisi dari suatu limit fungsi yang bisa kita ungkapkan di sini adalah merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang menjadi dasar untuk mempelajari turunan dan integral. Secara sederhana, limit fungsi dapat dipahami sebagai nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel bebasnya mendekati suatu titik tertentu. Dengan kata lain, limit menggambarkan kecenderungan nilai fungsi, meskipun pada titik tersebut fungsi bisa jadi mungkin tidak terdefinisi. Konsep matematika limit. Di sini ada bentuk umum dari limit fungsi ya. Limit x menuju a, fx sama dengan L. Artinya, ketika x mendekati a, maka nilai fx akan semakin mendekati L. Ya, pahami di sini bentuk notasinya, karena X itu tanda panah searah dengan A, artinya mendekati A, kemudian ada fungsi yang disimbolkan dengan Fx yang akan mendekati L. Nah, penting untuk dipahami bahwa mendekati di sini tidak selalu berarti sama dengan. Karena pada beberapa kasus, nilai fungsi pada titik A bisa berbeda atau bahkan tidak terdefinisi, namun limitnya tetap ada. Nah, limit di titik tertentu. Limit di titik tertentu adalah konsep dalam kalkulus yang membahas perilaku suatu fungsi ketika variabel independennya mendekati nilai tertentu. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui nilai yang didekati oleh fungsi fx saat x mendekati titik A. Meskipun fungsi itu sendiri mungkin tidak terdefinisi pada titik tersebut.
Konsep ini membantu kita memahami bagaimana suatu fungsi berubah di sekitar titik tertentu dan memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut seperti turunan dan kontinuitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi. Mungkin pada tingkat pendidikan sebelumnya, ketika kita masih duduk di bangku SMA atau sekolah menengah atas, mahasiswa dan mahasiswi tentunya sudah mempelajari terkait dengan turunan ini. Nah, di perguruan tinggi, turunan akan dilanjutkan kembali dengan konsep atau definisi yang berbeda terkait dengan konteks materi ataupun masalah yang akan disajikan. Nah, turunan suatu fungsi adalah laju perubahan fungsi tersebut terhadap variabelnya. Ada kata perubahan ya, ada laju perubahan berarti ada fungsi yang berubah karena variabel yang mengikutinya atau variabel yang mengiringinya. Nah, turunan ini dapat kita gunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, menentukan kemiringan garis singgung. Garis singgung identik dengan istilah gradien ya. Jadi ada garis singgung, maka ada gradien yang terbentuk. Nah, kemudian dalam ilmu terapan fisika, laju perubahan fungsi ini ada kaitannya dengan kecepatan ya, atau biasa disimbolkan dengan V, dengan satuan yang dalam sistem internasional itu biasa dikenal dengan istilah M/S atau meter per sekon. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, ada kata maksimum, berarti dalam kondisi fungsi yang optimal, dan ada kata minimum, ya, berarti dalam fungsi yang nilainya adalah paling minim. Nah, notasinya dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu disimbolkan dengan F aksen X sama dengan DY per DX, di mana Y itu akan diturunkan terhadap X. Apa fungsi Y itu disimbolkan dengan Fx, ya. Jadi bisa jadi fungsi itu bisa Fx sama dengan Y, atau Fx sama dengan Z, tergantung dengan variabel apa yang mengikutinya, atau variabel apa yang mau menggantikan nama fungsi tersebut. Nah, ada beberapa rumus dasar turunan yang perlu diketahui di sini, yang mana untuk poin pertama, jika suatu konstanta diturunkan, maka akan diperoleh nilai 0. Bisa diingat ya, untuk mahasiswa dan mahasiswi prodi teknik elektro, jika suatu konstanta diturunkan terhadap X, maka akan didapatkan nilai 0. Kenapa? Karena 0 itu adalah konstanta dan tidak ada variabel yang mengiringi atau mempengaruhinya. Nah, yang kedua, ketika suatu bilangan berpangkat atau nilainya memiliki eksponen n, maka diturunkan terhadap x. Nah, perhatikan di sini ya notasinya, dxn terhadap dx, bukan per ya, ini adalah simbol turunan, dxn terhadap dx atau nilai fungsi xn ini diturunkan terhadap x akan menjadi n dikali dengan xn dikurang 1. Ya, xn dikurang 1. Yang ketiga, ketika suatu fungsi k fx diturunkan terhadap dx, maka akan dihasilkan nilai suatu turunannya, yaitu k tetap k, kemudian fx-nya diturunkan menjadi f aksen x. Jadi ada dua pembagian di sini adalah konstanta dikalikan dengan turunan dari si fungsi x yang merupakan perkalian dari konstanta tersebut. Yang keempat, turunan dari fx ketika ditambahkan dengan gx terhadap dx, maka ini harus kita selesaikan atau proses 1/1. Fx kita turunkan dulu terhadap x akan menjadi f aksen x, kemudian gx diturunkan terhadap x akan menjadi g aksen x. Dan yang kelima, turunan dari fx dikali gx sama dengan f aksen x dikali dengan gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, ini adalah simbol dalam perkalian ya suatu fungsi yang jika diturunkan akan menjadi misalnya U dikali dengan V, maka akan menjadi U aksen dikali V ditambah V aksen dikali dengan U. Nah, yang terakhir, turunan dari fx gx, maka ini akan menjadi f aksen x gx dikurang fx g aksen x per gx pangkat 2. Nah, jadi di sini ada 6 rumus dasar dari suatu fungsi turunan yang perlu
mahasiswa dan mahasiswi ketahui dan ingat agar nanti ketika menyelesaikan suatu persoalan yang terkait dengan materi turunan dan dia tertuju kepada rumus yang di antara 6 ini, maka akan memudahkan bagi abang dan kakak untuk menyelesaikannya ketika sudah paham terkait dengan konsepnya. Jadi konsep itu dipahami, baru kita akan mengintegrasikannya dengan soal yang terkait dengan soal turunan tersebut. Oke, selanjutnya aturan rantai. Nah, di dalam aturan rantai, kita perlu untuk menurunkan suatu fungsi komposisi. Misalnya, Y sama dengan fx gx, maka dy sama dengan dy terhadap dx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Intinya, turunkan dulu fungsi yang di luar, lalu dikalikan dengan fungsi yang di dalam. Ya, jika ada seperti ini, f gx, fungsi yang di dalam fungsi atau fungsi komposisi, maka yang turunkan dulu fungsi yang di luarnya, maka barulah kita akan mengalihkan dengan fungsi yang di dalamnya. Ini adalah suatu konsep ya. Nah, kita lanjut. Misalkan ada suatu soal seperti ini, disebutkan contoh aturan rantai Y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 berpangkat 5. Nah, artinya di sini ada fungsi, kemudian fungsi itu dipangkatkan 5. Nah, kita bisa buat pemisalan untuk memudahkan dalam proses menurunkan fungsi Y ini. Nah, fungsi luarnya kita simbolkan dengan U pangkat 5. Apa yang terjadi? Kita turunkan 5 ini ke depan seperti turunan bilangan eksponen berpangkat, namun di sini adalah fungsinya yang dipangkatkan. 5, kemudian U berpangkat 5 dikurang 1, yaitu eksponennya ini, kita lihat ya, eksponennya 5 ini berkurang menjadi 4. Kenapa? Karena konsep dari turunan bilangan bereksponen itu ketika diturunkan, maka pangkatnya harus dikurang 1. Nah, itu adalah fungsi luar. Nah, kemudian kita menuju ke fungsi dalam. Fungsi dalam itu adalah fungsi dengan suku-suku yang menyusunnya, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Nah, kita turunkan 3x pangkat 2 menjadi 6x, 2x menjadi 2, maka diperolehlah hasilnya Y aksen sama dengan 5U pangkat 4 dikali dengan turunan dalamnya. Maka diperoleh seperti ini. Kalau mau lebih disederhanakan, silakan dikalikan, dipangkatkan dulu, baru dikalikan satu-satu dengan menggunakan sifat distributif. Oke, selanjutnya. Nah, ada soal aplikasi. Soal aplikasi ini adalah memberikan arahan ya, atau menunjukkan kita untuk menyelesaikan turunan pertama dari suatu fungsi dengan fungsi Y sama dengan E pangkat X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, apa yang kita buat pemisalan di sini untuk menyederhanakannya, yaitu eksponennya kita misalkan menjadi U. Nah, ketika suatu eksponen ya dirubah menjadi U, kemudian bilangan berpangkat ini disimbolkan dengan E, dibaca dengan E pangkat U, maka fungsi dalamnya juga kita jangan lupa harus kita turunkan, yaitu 2x tambah 3. Maka diperolehlah Y aksen sama dengan E pangkat U merupakan fungsi luarnya dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya. Diperolehlah hasilnya seperti berikut. Ya, bila kita baca, Y aksen sama dengan E pangkat X pangkat 2 tambah 3X dikali 2X tambah 3. Nah, untuk evaluasi pembelajaran untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman konsep mahasiswa dan mahasiswi ibu yang ada di rumah, silahkan untuk mulai mengerjakan soal berikut, yaitu tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 4X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 pangkat 6. Nah, kalau kita mengkaji atau mengulang kembali, maka kita akan mengetahui apa ya yang perlu diumpamakan atau dimisalkan dari fungsi ini, sehingga memudahkan kita untuk mencari turunan pertama dari fungsi si Y. Nah, silakan dicoba. Kemudian selanjutnya ada soal yang kedua. Nah, ini kaitannya ke limit ya, di mana ada suatu bentuk ya X kuadrat dikurang 9 dibagi dengan X kurang 3. Nah, trik untuk penyelesaian soal seperti ini kita harus mengubahnya menjadi bentuk faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, silakan dicoba. Nah, kemudian sama ini juga, sama seperti soal nomor 2 tadi, silakan mencoba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan
trik ya ataupun konsep faktorisasi ya, mencari faktor-faktor ketika ada yang sama, lakukanlah pencoretan, kemudian masukkanlah nilai si X-nya karena X-nya sudah diketahui menuju ke 5. Nah, simpulan ya yang bisa saya sampaikan di sini jika dilihat dengan materi-materi yang sudah dipaparkan dari slide 1 sampai slide yang terakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunan itu menggambarkan laju perubahan fungsi ya. Ada perubahan fungsi yang terjadi ketika kita melakukan proses turunan. Yang kedua, aturan rantai dipakai untuk fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah kompos, artinya ada fungsi yang di dalam fungsi. Jadi, terlebih dahulu kita carilah, kita ubah dulu ya bentuk dari fungsi luarnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menurunkan fungsi dalamnya. Nah, seperti ini ya, ada beberapa langkah yang diuraikan. Yang pertama, identifikasi fungsi luar dan dalam, kemudian turunkan fungsi luarnya, dan kalikan dengan turunan fungsi dalam. Baik, sampai di sini dulu pemaparan atau penjelasan materi kita di pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat ya. Dan saya harap abang dan kakak selaku mahasiswa dan mahasiswi Prodi Teknik Elektro mampu untuk memantapkan diri, menggali ya pemahaman yang ada di dalam diri sendiri terkait dengan materi ini, kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang terkait dengan materi pada hari ini. Oke, sampai di sini dulu saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.